Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera dalam kasih Yesus Kristus, Isa Al-Masih, Sang Juru Selamat. Pemirsa Caki Salakai SMTK Cornelia, dimanapun Anda berada, ya jumpa lagi. Pada kesempatan ini saya akan membahas satu hal terkait dengan Pak Ahok, ya, Pak Ahok atau Pak BTP, Basuki Cahayapurnama. Sebetulnya saya ya boleh dibilang telat ya mengikuti perkembangan. Beberapa hari yang lalu baru saya mengetahui bahwa ada satu pernyataan Ahok yang menjadi viral, ya, yaitu dalam wawancara oleh Pak Andi Noya yang kita kenal acaranya Kick Andy kurang lebih 3 bulan yang lalu, ya, menjawab pertanyaan Ahok. Menjawab pertanyaan Pak Andi Noya. Lantas Ahok dengan mengutip 1 Korintus 7 ayat 12 dan ayat 15, dia menyatakan bahwa Paulus sebagai seorang Sanhedrin pasti menikah, ya, dan bercerai. Ya, mungkin sebetulnya tidak mau diikuti oleh istrinya, ya. Karena apa? Karena menurut Ahok, yaitu akibat daripada Paulus memilih punya iman yang baru, yaitu iman Kristen, ya, dia mengikut Yesus Kristus. Sudah tentu istrinya karena tidak mau mengikuti Paulus dalam imannya yang baru, maka sudah jelas bercerai dengan Paulus, ataupun Paulus ya harus menceraikan dia. Dasar Ahok itu yang tadi saya sebut, dasar Alkitab Ahok adalah 1 Korintus 7 ayat 12 dan 15. Sekalipun dalam tafsiran kita harus pahami bahwa Paulus memberikan itu sebagai suatu pilihan etis, ya, kepada orang Kristen di Korintus pada waktu itu, ya. Saya pikir kalau Pak Ahok hanya sebatas Rasul Paulus, ya mungkin tidak terlalu menjadi persoalan, karena Paulus ini kan tidak lebih daripada seorang manusia biasa. Dia hanyalah seorang ahli Yahudi, orang Yahudi yang ahli kitab Taurat, ya, di bawah asuhan gurunya Gamaliel, ya. Lalu tiba-tiba berpindah. Sebetulnya kita mengetahui kisah Paulus yang dulunya Saulus, ya. Dia mengalami satu perjumpaan yang supranatural, ya, dengan Yesus atau Isa Al-Masih, ya, dalam Islam, ya. Berjumpa, ya, dengan Yesus dalam perjalanannya ke Damsyik. Lalu itu karena pengalaman itu sehingga dia berubah. Tetapi apakah benar Paulus itu menikah? Kita tidak bisa hanya mengacu pada ayat Alkitab yang hanya dapat ditafsir seperti itu, tetapi Alkitab sendiri, ya, 1 Korintus 7 ayat 12 dan 15 tidak secara eksplisit menyatakan itu, ya. Jadi sebetulnya kalau mengenai Paulus mungkin tidak terlalu problem. Akan tetapi yang membuat viral, ya, pernyataan Ahok itu adalah begini. Yesus itu meninggal pada usia 33,5 tahun, ya. Jika dia tidak meninggal dan dia mencapai 40 tahun, maka pasti harus
Yesus itu menikah. Ya, kita mungkin bisa memahami pernyataan Ahok itu atau perkataan Ahok itu sebagai satu praduga saja ya. Jadi dia sebetulnya tidak positif banget menyatakan bahwa Yesus itu menikah. Akan tetapi sekalipun itu merupakan satu praduga, kita bisa mengatakan bahwa berarti Ahok, ya kan, tidak meyakini sungguh bahwa Yesus itu tidak menikah. Dia sebetulnya sebaliknya, malah ya boleh kita katakan dia meyakini bahwa Yesus itu kawin, menikah atau beristri seandainya dia tidak keburu mati. Kan begitu. Nah, sini kita pun harus mengerti bahwa konteks pembicaraan Ahok itu kan mengenai pernikahan dengan istrinya yang kedua ya, istri keduanya. Tuh, dia menjawab pertanyaan Pak Andi ya. Jadi saya bisa berpendapat bahwa sebetulnya pernyataan Ahok secara khusus bahkan mengenai Yesus itu adalah suatu pembenaran ya terhadap pernikahannya kembali itu ya. Karena dia sendiri sebetulnya sejak awal menyatakan bahwa dia Kristen yang ortodoks. Artinya dia meyakini bahwa satu pernikahan itu kan ya, pernikahan itu hanya sekali, tidak boleh bercerai kan. Pernikahan ya tidak boleh ada perceraian. Akan tetapi dengan pernyataan tadi ya, saya katakan praduga dia bahwa Yesus menikah seandainya tidak keburu meninggal ya. Pernyataan itu sebetulnya hanya suatu pembenaran ya terhadap itu pernikahannya yang kedua kali. Nah, dalam hal ini saya minta kepada Pak Ahok ya agar supaya bisa lebih menjaga mulut ya. Anda harus ingat ya, kasus Al-Maidah yang menyeret Anda bahkan sampai ya di penjara. Ya. Sebetulnya ketika terjadi hal itu ya dalam konteks pemilu kada DKI Jakarta, saya merasa tidak yakin bahwa Anda melakukan apa itu penghinaan ya, penghinaan agama atau akan tetapi setelah saya menyaksikan video Anda itu, pernyataan Anda mengenai Yesus, saya berpikir ya pantas saja ya, karena Anda tidak menjaga mulut ya. Saya malah heran ya, orang yang begitu cerdas seperti Pak Ahok ya, lalu berpengalaman ya dalam birokrasi mulai dari bupati ya, wakil gubernur, kemudian jadi gubernur ya, malah menjadi komisaris ya di Pertamina ya. Kok bisa seperti itu? Memang tidak ada kaitan antara jabatan dengan pernyataan ini beliau, ini pernyataan tadi mengenai Yesus. Akan tetapi kematangan berpikir juga sebenarnya terkait dengan itu langkah-langkah karir ya, namanya kehidupan ya, seperti itu. Saya pikir bahwa Pak Ahok harus bisa mengendalikan lidahnya itu ya, seperti itu. Jadi dalam hal ini saya mau katakan bahwa Pak Ahok pada akhirnya sama dengan Yonatan Nandar. Malah ya, kenapa saya kaitkan ini, karena dalam satu video Yonatan Nandar, justru Yonatan Nandar memandang positif ya pernyataan Ahok itu bahwa bahwa Yesus itu menikah. Kenapa sampai dia ya Yonatan Nandar seperti itu?
karena seorang sebesar Ahok ya bisa menyatakan seperti itu. Yang diyakini ya karena terkait dengan kejujurannya, ya kan, kepemimpinannya yang begitu ya hebat. Kok bisa seperti itu? Ya. Pada akhirnya ya di Yonatan Nandar mengutip ya, mencuplik video itu wawancara Ahok sama Pak Andi Noya itu ya, untuk menegaskan posisinya yang menyatakan bahwa Yesus atau Isa itu menikah. Ya ini saya mau bicara juga terkait dengan Yonatan Nandar. Ya, dalam video sebelumnya saya menanggapi dia, dan saya sekarang mau menjelaskan ya, mengapa sampai saya menanggapi dia. Pertama, dasar Al-Quran ya, Quran surat Ar-Ra'd ayat 38 ya, itu dijadikan dasar oleh Yonatan Nandar ya, dasar. Nah, hanya saya mau ingatkan bahwa kalau kita membaca ayat itu ya, di sini ayat terjemahannya, situ dikatakan bahwa sesungguhnya kami telah mengutus beberapa rasul sebelum kamu, dan kami memberikan kepada mereka istri-istri dan keturunan. Ya, beberapa rasul, bukan semua rasul, iya kan? Itulah sebabnya saya pernah katakan bahwa dari segi tafsir Yonatan Nandar keliru ya, bahkan terhadap Al-Quran yang merupakan kitab sucinya sendiri. Yang kedua, dia pun menggunakan dasar Alkitab ya, itu surat Paulus kepada jemaat di Kolose ya. Jadi Kolose 4 ayat 11. Ini saya mau membacakannya. Kolose 4 ayat 11. Dan dari Yesus yang dinamai Yustus. Ya. Ini kata Yustus ini. Yonatan Nandar mengatakan bahwa hasil perkawinan atau pernikahan Yesus itu ya adalah Yustus. Dengan kata lain, Yustus itu anak Yesus. Tetapi ayat di sini menyatakan dan dari Yesus yang dinamai Yustus. Ya. Bukan dan dari Yustus anak Yesus. Iya kan? Jelas sama sekali ini Yonatan Nandar, saya katakan kacau, sembarangan dia. Ya. Jadi tidak ada dasar Alkitab, sama sekali tidak ada. Ya. Kemudian dia punya dasar yang non-biblis ya. Jadi berarti yang tidak Quranis maupun tidak Alkitabiah, yaitu novel Da Vinci Code. Kemudian film The Last Temptation of Christ. Lalu kemudian The Original Text yang Yonatan Nandar sendiri sebut demikian, satu teks asli. Padahal sebagaimana saya sudah katakan bahwa papirus itu ya, tanggal papirus itu sendiri ya digunakan itu sekitar 4 abad atau 8 abad ya sesudah Masehi berdasarkan uji karbon ya. Jadi ini ilmiah sama sekali. Itu ilmiah. Kita tidak bisa melawan sesuatu ya, fakta ilmiah. Jadi dia hanya menggunakan dasar Al-Quran yang dia paksakan ya menurut kehendak. Begitu juga Alkitab. Ya karena tidak bisa ya dia gunakan dasar-dasar yang sebenarnya sama sekali ya tidak ilmiah, tidak faktual, tidak ilmiah. Dia paksakan, ini mengacaukan. Kemudian dalam kaitan itu, ya ada yang mengatakan juga senada dengan Nandar ya,
menggunakan ayat dari Wahyu ya, Wahyu 19 ayat 6 sampai 10. Itu perikopnya perjamuan kawin anak domba. Jelas anak domba yang dimaksudkan adalah Yesus atau Isa Al-Masih. Ya, tetapi ingat bahwa itu disebut juga kain lenan halus, yang berarti perbuatan benar dari orang-orang kudus. Jadi sebenarnya wahyu itu adalah penglihatan kepada Yohanes di Pulau Patmos mengenai hal-hal yang akan datang, yang akan terjadi. Lalu itu harus dimengerti ya dalam semiotika ya. Kita harus memahami sesuatu. Ini bahasa simbolik. Ya. Jadi anak domba memang Yesus itu kan katakan ya, dilambangkan sebagai anak domba yang disembeli untuk menebus dosa manusia. Kemudian mengenai perkawinan, sebetulnya menyatakan bagaimana kesatuan antara Yesus sebagai pengantin atau mempelai laki-laki dengan jemaat orang-orang kudus, yang secara teologis berarti ya itu mempelai perempuan. Mempelai perempuan secara teologis adalah itu jemaat atau orang-orang kudus. Ya, harus dipahami juga. Jangan kita paksakan mengatakan bahwa karena ada mempelai perempuan, lalu itu berarti Maria Magdalena dan lain-lain ya. Bahkan orang mengatakan bahwa Yesus berpoligami, Isa Al-Masih itu berpoligami. Dengan antara lain mengutip Wahyu 19 ayat 6 sampai 10. Sekali lagi bahwa ini sama sekali tidak benar. Orang Kristen sendiri membaca ayat-ayat ini berulang kali, tidak merasa dan tidak sama sekali berpikir mengenai satu perkawinan dalam pengertian biologis sebagaimana manusia itu ya, kawin. Jadi tidak ada sama sekali prasangka bahkan pemikiran seperti itu. Ya. Jadi sekali lagi Yonatan Nandar sama sekali tidak punya dasar ya, dan orang-orang yang berpandangan sama dengan dia itu tidak punya dasar. Jadi sekali lagi saya katakan Yonatan Nandar ini sama dengan Ahok, Ahok sama dengan Yonatan Nandar. Di sini saya mau sampaikan perlu kita semua memahami ya bahwa kitab-kitab suci itu kan punya kebenaran historis maupun teologis, dogmatis. Sesuatu yang sifatnya harus diyakini, diakui kebenarannya. Kembali kepada Ahok, dengan praduga itu apakah dia mau membatalkan ya, implikasi ya dari pernyataan itu, membatalkan ketuhanan Yesus yang diyakininya. Ya, sebetulnya, kalaupun ya Yesus itu harus menikah berdasarkan tradisi Yahudi, ya kita harus menerima kenyataan kalau memang demikian. Tetapi ini sama sekali ya tidak ada di dalam Alkitab maupun Al-Quran menyatakan seperti itu. Dan banyak ahli sejarah menulis tentang Yesus tidak pernah menyinggung hal itu. Kenapa? Karena memang hal itu tidak terjadi. Sekali lagi saya katakan bahwa kalau hal itu terjadi sudah tentu itu bukan hal yang harus dirahasiakan, pasti diceritakan, ya kan? Tetapi Alkitab bungkam, Al-Quran bungkam. Nah, itu berarti bahwa tidak pernah terjadi Yesus itu kawin, menikah, ya, beristri, punya anak. Tidak sama sekali. Nah sekarang begini, mengapa Yesus Kristus atau Isa Al-Masih itu tidak kawin? Ya, sebetulnya seperti saya sudah pernah sampaikan, ya, naturnya itu berbeda atau hakikatnya itu berbeda dari Adam dan dari manusia pada umumnya. Baik Alkitab maupun Al-Quran menyatakan bahwa
Isa Al-Masih atau Yesus Kristus atau Isa Al-Masih, ya, bukan hasil persetubuhan, bukan hasil perkawinan, keinginan biologis dari seorang laki-laki terhadap seorang perempuan. Dia lahir bukan karena hubungan biologis persetubuhan antara laki-laki dan perempuan. Ya, itulah sebabnya baik Alkitab maupun Al-Quran tidak pernah menyebut ayah manusia Yesus, ayah biologis Yesus atau Isa. Ya, tidak pernah. Sama-sama lebih menonjolkan Maria atau Maryam. Alkitab dan Al-Quran menyatakan Isa Al-Masih atau Yesus Kristus itu adalah perwujudan daripada roh Allah, kalam Allah, firman Allah. Ini yang dimaksud dengan inkarnasi, roh inkarnasi firman. Karena roh Allah, firman Allah itu tetap berada bersama Allah, maka ketika Allah berfirman, jadilah, maka jadilah. Yesus Kristus atau Isa Al-Masih memang terjadi di dalam tubuh Maria atau Maryam. Lalu selanjutnya mengalami proses biologis sama seperti manusia pada umumnya dan dilahirkan juga secara normal sebagai manusia. Nah, sehingga dari sisi natur atau hakikatnya, ya, tadi saya bilang bukan hasil persetubuhan, sehingga dia tidak mungkin, ya, kalau dia adalah hasil persetubuhan maka pasti, ya, dia akan melakukan hal yang sama, ya. Dia harus kawin, beristri, punya anak. Karena bukan hasil persetubuhan, melainkan karena roh, karena firman. Dia adalah roh, dia adalah firman yang menjadi manusia. Maka itu yang saya bilang ulang-ulang, dari natur atau hakikatnya itu dia tidak kawin, tidak beristri, tidak punya anak. Lalu dalam kaitan itu kita harus lihat misinya. Ya, dia bukan datang untuk kawin, ya, berketurunan, tetapi dia datang untuk itu melaksanakan misinya, yaitu misi penyelamatan manusia. Ya, sekalipun ada suara yang berbeda, tapi saya mau katakan Alkitab dan Al-Quran, Al-Quran dan Alkitab itu duet, ya. Mereka ini berduet, menyanyikan satu lagu yang sama, bahwa Isa Al-Masih atau Yesus Kristus itu juru selamat. Al-Quran mengatakan bahwa dialah orang terkemuka di dunia dan di akhirat, ya. Dan dia akan datang, akan turun dari surga atau dari langit pada hari-hari kiamat dan akan menjadi hakim dan menjadi pemerintah atau khalifah di muka bumi ini. Alkitab pun sama menyatakan bahwa Yesus Kristus itu akan datang kedua kali juga untuk penghakiman, ya, yang terakhir. Oleh sebab itu bayangkan kalau dia dipusingkan dengan hal-hal yang sifatnya duniawi, biologis, yang kawin, ya, seperti yang dituduhkan kepadanya, maka kemungkinan besar misinya itu tidak bisa tercapai. Jadi dia konsisten, bukan karena dia itu abnormal, ya, tidak normal, anti perempuan, bukan, ya, tetapi terkait dengan natur atau hakikatnya dan misinya, seperti itu, ya. Jadi kalau kita membicarakan sesuatu, ya harus juga selain melihat dari perspektif Al-Quran, lihat juga dari perspektif Alkitab dan sebaliknya. Lalu hal terakhir, saya bertanya, Anda ini lebih, ya, dari sisi iman, Anda lebih mengutamakan kitab-kitab suci ataukah data-data yang lain di luar itu yang bahkan tidak akademis, ya, tidak ilmiah dalam kaitan teologis tadi, ya, dalam kaitan historis dogmatis tadi, ya, tidak ilmiah, tidak akademis dalam pengertian itu. Anda percaya kitab suci, Alkitab dan Al-Quran, Al-Quran dan Alkitab, ataukah data-data yang itu, ya?
Kita sudah harus memilih itu. Saya pikir kalau untuk sekedar satu perdebatan atau satu diskusi, ya tidak problem. Tapi kalau sudah menyangkut soal-soal yang fundament dalam iman, ya kita harus berhati-hati seperti itu. Jadi sekali lagi Pak Ahok agar supaya menjaga ya mulut lidahnya itu, ya. Begitu pula Yonatan Nandar, kalau bisa lebih akademis lah. Saya tantang Anda coba cari itu original teks dari abad pertama Masehi, ya. Begitu pula saya mau katakan bahwa janganlah menuduh bahwa perkawinan Yesus itu sudah disamarkan dari Alkitab atau sudah dikaburkan, ya. Anda punya bukti apa? Anda sama sekali tidak punya bukti. Kalau Anda bilang bahwa ayat-ayat itu sudah disamarkan, tunjukkan yang tidak disamarkan. Jangan hanya ngomong. Saya mau katakan, Isa Al-Masih atau Yesus Kristus atau Isa Al-Masih, dia itu berbeda. Anda harus merenungkan, kenapa dia ada di dalam Al-Quran selain di Alkitab, iya kan? Kenapa dalam versi yang berbeda tetapi menyatakan maksud yang sama, ya, kedua kitab suci ini tentang keutamaan Isa Al-Masih atau Yesus Kristus baik di dunia ini, di planet bumi ini maupun di akhirat, di surga, ya, dari zaman dahulu kala sampai yang akan datang entah kapan. Ya boleh kita bilang dari kekal sampai kekal. Ya, harus direnungkan baik kok kedua kitab suci yang berbeda dari tradisi kebangsaan yang berbeda, ya, menyanyikan, menyatakan satu hal yang sama mengenai Isa Al-Masih atau Yesus Kristus. Ya, saya pikir demikian tanggapan saya, penjelasan saya terkait Ahok dan Yonatan Nandar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam sejahtera dalam kasih Isa Al-Masih Yesus Kristus Sang Juru Selamat. Sampai jumpa.